Menurut Wikipedia, uang didefinisikan sebagai benda yang dijadikan alat tukar untuk proses pertukaran barang atau jasa. Terus kenapa sama uang? Gue percaya, uang punya prinsip akan menemukan tuannya sendiri. Kenapa? Ayo kita bahas. Belanja ngeliat harga cek. Masih ingat sama kasus Crazy Rich yang rame lagi pada ditangkepin? Uangnya disita negara, semua asetnya disita. Hal tersebut dilakukan karena mereka diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Sebelum ketangkap, kelakuan para oknum Crazy Rich ini menurut gua cukup bikin pusing. Beli ini itu nggak pakai mikir dan cenderung pamer kekayaan alias flexing. Padahal yang beneran Crazy Rich sampai bilang begini, Bos, kita yang punya duit aja kagak mungkin kita gampang keluar duit. Iya makanya. Yang punya duit loh bos, Iya. kayak kita nih berduit nih. dan di ending of the game, Crazy Rich abal-abal pun jadi tersangka dan semua aset-asetnya disita negara. Kesimpulannya, mereka kaya raya bukan dari uang mereka, alias hasil menipu. Tahan di situ. Tadi gue bilang, uang bakal menemukan tuannya. Uang bakal nemuin orang yang layak buat dijadikan tuannya. Di kasus Crazy Rich abal-abal, gue juga gak ngerti gimana caranya, tapi prinsip uang tiba-tiba bekerja. Uang yang seharusnya bukan milik si Crazy Rich abal-abal pun hilang sekejap mata. Nominalnya nggak sedikit ratusan miliar. Dan bisa ditebak, uang ratusan miliar tersebut kembali ke tuan yang memang sudah seharusnya lebih pantas daripada si Crazy Rich abal-abal. Oke, sampai di situ dulu kisah si Crazy Rich abal-abal tadi. Kisah berikutnya datang dari sebuah desa yang tiba-tiba warganya kayak mendadak karena lahan warganya dibeli sama salah satu perusahaan BUMN di bagian perminyakan. Kalian semua pasti udah tahu beritanya. Kabarnya warga desa tersebut nerima uang miliaran rupiah atas ganti untung pembebasan lahan yang diberikan oleh pihak BUMN. Kalau nggak salah satu kakak tuh bisa dapat sekitar 2 miliaran. Setelah nerima pencairan dana pembebasan lahan, warga desa itu berbondong-bondong buat ngeborong mobil. Satu kakak bisa beli sekitar 3-4 mobil secara cash. Dan cerita berlanjut ke beberapa bulan setelahnya. Muncul berita kalau salah satu warga ngaku uangnya habis dan jatuh miskin, plus nggak punya pekerjaan setelah lahan tani dan ternaknya dijual ke pihak BUMN. Kok bisa? Kalau kita kalkulasiin, uang 2 miliar diambil 10 juta setiap bulan buat hidup. Uang itu bakal habis sekitar 16, sekian tahun lagi. Dan faktanya hanya beberapa bulan uang itu habis. Kenapa? Lagi-lagi, prinsip uang kembali bekerja. Uang bakal nyari orang yang benar-benar pantas buat milikinnya. Uang warga tadi kemana? Ya ke yang punya showroom mobil, ke yang punya bengkel mobil, dan ke yang punya pom bensin. Karena pastinya mobilnya butuh bensin. Tapi beberapa warga dari desa yang sama juga banyak yang ngebantah kalau semua warganya jatuh miskin. Karena ada beberapa juga yang langsung investasiin uang ganti untungnya ke deposito dan beli tanah lagi. Sekali lagi, uang bakal menemukan tuannya. Dan warga yang tadi menginvestasikan uangnya ke deposito, mungkin menurut uang, dia pantas buat dijadikan tuan. Nah, itu dari cerita dalam negeri. Kalau di luar negeri, ada lagi kisahnya.
Kalian tahu nggak? Kalau di Amerika ada yang namanya lotre. Ya semacam judi gitu deh. Dan dilegalkan plus dikelola langsung oleh negaranya. Di sana ada semacam kutukan bahwa para pemenang lotre bakal kembali jatuh miskin hanya dalam waktu paling lama 7 tahun. Padahal hadiahnya nggak main-main. Pemenang lotre bisa dapetin uang sekitar 27 juta US dollar. Atau kalau dirupiahin, sekitar 387 miliar rupiah. Salah satu kisah yang paling menarik menurut gua adalah tentang bapak-bapak bernama David Lee Edwards. Pak David ini adalah seorang pengangguran yang tiba-tiba dapat rejeki nomplok menang lotre sekitar 27 juta US dollar atau sekitar 387 miliar rupiah. Sekali lagi, 387 miliar rupiah. Dan coba tebak, Pak David langsung beli barang yang nggak bisa dia beli pas zaman susah dulu. Dia beli mobil-mobil yang nggak murah. Gak sampai di situ, dia juga beli rumah-rumah mewah di kawasan elit di Amerika Serikat. Gua ulangi sekali lagi, rumah-rumah. Berarti banyak rumah. Belum selesai, dia beli pesawat jet pribadi yang katanya buat dia berpergian ke sana ke sini. Kalau di Indonesia, ini pasti si Pak David udah bilang, Murah banget. dan cuma dalam waktu 2 tahun, Pak David udah ngabisin puluhan juta dolar buat ngebeli barang-barang mewah. Dan tahun ketiga, dia kembali jatuh miskin sampai-sampai semua mobilnya yang sempet digadein ke bank harus disita bank karena nggak sanggup bayar. Dan lagi-lagi, uang ngejalanin prinsipnya, mencari tuan yang pantas. Siapa tuan yang pantas buat milikin uang Pak David? Yang punya showroom mobil, yang punya bisnis jual beli pesawat, dan tentunya bank. Apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang tadi gue ceritain? Kata-kata kita mencari uang kayaknya kurang tepat. Sebenarnya uang yang mencari kita. Uang mencari tuannya sendiri berdasarkan kepantasan orang tersebut. Tugas kita ya mantesin diri buat bikin uang semakin menjadikan kita sebagai tuannya. Biar uangnya nggak kabur, nggak lari, nggak pindah, dan nggak disita. Jangan pernah ngambil uang yang bukan hak lu. Soalnya bisa dipastiin uangnya bakal pindah ke tuan yang lebih layak. Kerja yang pasti-pasti aja. Usaha yang pasti-pasti aja. Sampai nanti, banyak uang yang mau kita jadi tuannya. Mings Insight, sign out.